Mungkin dari itu kan cepet ya menangnya. Mungkin bisa dijadikan lagi yang instan itu nggak selalu menguntungkan. Pasti gampang menang, bisa juga gampang kalah, Kak. Kalau bisa kita hindari. Bagi yang mendapatkan manfaat di situ, ya udah bersyukurlah dengan manfaat tersebut gitu ya. Silakan diproses personal gimana memanfaatkan itu. Tapi perilaku tersebut kan kita secara otomatis pasti akan ngejudge gitu ya teman-temannya. Cuma belum tentu kita sampaikan atau belum tentu kita langsung menghakimi orang tersebut kan gitu. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang akan mengajarkan ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Dan perkenalkan aku Yolanda, kali ini kita masih ada kolaborasi bareng dengan Blue by BCA Digital yang akan membahas hal-hal seputar finansial. Dan hari ini tuh hari weekend ya teman-teman ya. Aku dan juga narasumber pada hari ini sedang ada di Zona Blue GBK yang akan membahas mengenai ini salah satu topik yang viral dan aku yakin banyak banget terjadi di lingkungan teman-teman, yaitu mengenai kecanduan judi online secara psikologis gimana sih? Oke, Kak Shibli mungkin boleh dong kenalan ke teman-teman semuanya nih hari ini. Oke, perkenalkan ya teman-teman semua, saya bisa dipanggil Kak Shibli atau Shibli. Saya merupakan psikolog klinis dari 1%, salam kenal. Oke, salam kenal juga Kak. Kalau Kak Miko juga boleh nih kenalan sama teman-teman. Nama aku Musiko, biasa dipanggil Miko. Aku alumni dari Blue Academy. Oke, Blue Academy itu belajar apa aja sih Kak? Kalau Blue Academy itu yang aku ikutin tentang literasi finance sih Kak. Finance, gratis nggak nih? Gratis. Gratis, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bermanfaat banget. Wah, kalau misalkan teman-teman mau join, boleh juga ya teman-teman ya di batch selanjutnya. Oke, Kak Shibli, hari ini tuh kita akan membahas topik mengenai pinjaman online. Kenapa sih judi online, pinjaman online itu banyak banget kecanduan ya. Tapi kita akan bahas secara psikologisnya nih. Nah, tapi aku mau tanya dulu ke Kak Miko. Ada nggak teman-temannya yang menggunakan judi online? Banyak. Banyak. Teman-teman mana nih? Lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Dan kalau teman-teman sekitarnya di kosan atau di mana? Di kosan, teman kosan sih ada. Teman kosan ada. Taunya dari mana? Apa mereka cerita atau gimana nih Kak? Kalau cerita sih enggak. Cuma kalau misalnya aplikasi atau web judul itu kan kadang kalau misalnya mereka full volume itu bisa kedengeran kan permainannya. Nah, biasanya aku dengar dia main. Supaya balik bisa. Jadi udah gak asing ya sama suara-suaranya ya. Ada suara khasnya ya Ada ternyata ya. khasnya Kak ternyata ya. Karena aku juga punya banyak banget kebetulan. Teman-teman di kantor, teman-teman di luar kantor banyak yang udah menggunakan judi online. Bahkan ini ya Kak, untuk menggunakannya tuh minjem juga uang dari pinjaman online. Jadi tuh double-double gitu loh Kak. Nah, Resiko ya. kira-kira secara psikologis tuh gimana sih Kak? Secara psikologis gini yang pinjaman online ke judi online itu sebenarnya kan pengen didapatkan adalah sesuatu yang instan. Judi itu instan gambling, tapi emang ya sesuatu yang instan kadang tuh mata pisau yang satunya tuh tajam banget. Jadi resikonya tuh begitu besar gitu sebenarnya. Ya apalagi yang pinjam online. Kalau misalnya kita mau pinjam online terus untuk judi online terus kalau misalnya kalah gimana tuh pinjaman online-nya? Kan jadi bingung ya. Ya secara psikologis emang ada reward system atau kita tuh pengen enak cepat gitu ya teman-teman ya, sehingga kita masuk deh ke judi online biar dapat. Karena apa, kan banyak nih cerita-cerita yang dia dapat ya, untungan besar ya. Mungkin pernah dengar nggak? Ada cerita-cerita tertentu. Kalau teman saya tuh pernah tuh masukin 15.000 dia dapat berapa coba? 15 Berapa? juta. Wow. Kak aku shock banget ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya nih teman-teman mendengarkan
Ini ada yang 300.000 dapat 25 juta, ada 15.000 dapat 15 juta. Pengen nggak judi online jadi? Pengen banget. Jadi lebih cepet ya daripada investasi mungkin ya. Jadi jauh lebih cepet. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat kita jadi sangat amat tertarik. Dan ternyata dari 2,8 juta yang terdata meminjam online, melakukan gambling atau judi online, 2,1 juta itu dari menengah bawah ekonominya. 2,1 juta. Jadi which is ya bisa 70-80% lah. Wow, itu angka yang sangat besar loh Kak. Itu angka yang besar banget ya. Sehingga kita bisa lihat kalau emang kebutuhan mungkin kelas menengah bawah atau ekonomi bawah itu emang butuh banget uang secara instan, sehingga mau nggak mau ya judi online lah yang jadi solusinya. Oke, ini menarik banget nih. Kalau dari Kak Miko punya nggak teman yang udah kecanduan? Ada sih. Tahu ini dari mana Kak? Soalnya kan kita nongkrong bareng nih, suka nongkrong bareng mintanya. Terus kan aku tahu nih, biasanya akhir bulan tuh gajian. Nah, Tanggal 25. Tiap 10 dia bakal 30, oke, tanggal 30 gajian. Terus aku tahu nih dia misalnya pagi tuh pas udah dapat gaji langsung bayar utang pinjol. Utang pinjol. Oke. Terus kalau misalnya udah sore, udah siang gitu kayak udah lengang, nggak banyak kerjaan, dia langsung main. Terus bulan depannya gitu lagi. Oke, jadi setiap awal bulan menyisihkan untuk membayar hutang pinjaman online sekaligus untuk investasi judi online ya. Bener. Oke, berarti bukan investasi saham ataupun reksadana Kak pilihannya, tapi mereka lebih prefer untuk investasikan uangnya ke judi online. Ini udah termasuk kecanduan atau gimana nih Kak? Karena setiap bulan loh. Setiap bulan untuk kecanduan sih sebenarnya itu butuh pemeriksaan kalau untuk kita katakan adiksi. Aku biasanya bilangnya habit atau kebiasaan buruk aja gitu ya, masuknya ke situ. Apalagi kalau misalnya sering. Cuma gini, kebiasaan ini kan sebenarnya didorong sama availability atau ada tidaknya aplikasi. Sekarang kan banyak banget ya aplikasinya ya, ada ini dan itu gitu. Hingga ada survei yang mengatakan kalau 2018 itu transaksi untuk judi online itu sekitar 4 triliun. Dalam kurun waktu Dalam kurun waktu 5 tahun sampai tahun 2024 itu transaksinya udah 110 triliun. Itu naik berkali-kali lipat. Bahkan ada survei yang mengatakan kalau transaksinya itu naik sekitar 8.000%. Kenapa? Karena sekarang tuh sosial media, website, kita tuh gampang banget untuk akses aplikasi dan lain sebagainya. Itu gampang banget, dan 5 tahun terakhir ini berkembang dengan pesat gitu sebenarnya. Jadi banyak orang yang emang jadinya kebiasaan dan punya kesempatan yang lebih besar untuk membiasakan diri ikut judi online sekarang. Oke, karena kemudahan yang didapat ya. Karena kemudahannya itu bagus tuh. Iya, karena kemudahan yang didapatkan. Tapi apakah adiksi? Itu kita bakal ngomongin lah. Adiksi itu seperti apa sih gitu ya. Oke. Ada lagi Jadi ciri-ciri. bedanya tuh apa sih Kak? Tadi kan udah sempat disinggung ya. Mungkin kalau temannya Kak Miko ini masih dalam habits yang buruk. Nah, kalau adiksi ini gimana bedanya Kak? Adiksi itu, jadi habit itu atau kebiasaan teman-teman yang perlu diketahui ya. Adiksi atau kebiasaan atau habit itu adalah sesuatu yang masih bisa kita kendalikan. Kadang kita tahu kapan mundur, kapan maju gitu. Kadang tuh di aplikasi judi online ini mereka tuh menggunakan interval rasio atau random tuh yang untung dan random juga, dan lebih banyak yang nggak untung gitu ya. Ada persentase nggak sih Kak? 1 banding berapa gitu? Aku nggak tahu kalau itu, nggak ada datanya sejauh ini. Nah, orang yang membiasakan diri itu biasanya tahu tuh teknik-teknik atau cara-cara tertentu untuk misalnya ini saya dapat nih polanya kapan gitu ya. Jadi dia bisa mengontrol dirinya, dan kalau misalnya udah rugi banget dia bisa untuk mengatakan stop dan gak dulu deh, mungkin gak sehat gitu kalau orang kebiasaan. Cuma kalau dia udah mau mulai masuk adiksi, dari kebiasaan tersebut dia ada tuh fantasi-fantasi tertentu, atau karena kemarin tuh pernah menang, dia ngerasa dia bakal menang jauh lebih besar. Walaupun 1 tahun dia mencoba, dia gak pernah menang terus, tapi fantasinya tuh udah menetap. Belief system atau kepercayaan dia tuh udah percaya banget kalau misalnya saya bakal menang, sehingga dia gak bisa mengontrol lagi tuh, gak bisa mengontrol dorongannya. Ada sakaunya ntar,
Makin lama makin banyak yang dikeluarkan uang gitu. Makin lama makin suka berbohong, menutupi diri di kamar terus gitu ya, kayak temennya kamu tadi. Dia di kamar terus gitu, misalnya nggak keluar, tapi kedengaran terus tuh ciri khas Ciri khas aplikasi judi online tersebut gitu ya. Itu kan udah masuk tanda-tanda gejala adiksi. Jadi perbedaan besarnya adalah kalau kebiasaan itu masih bisa dikendalikan dan orangnya masih sadar. Tapi kalau adiksi orangnya nggak sadar dan push terus, mau dikasih tahu 100 orang juga dia nggak percaya. Dia nggak Oke. bisa. Saya yang punya kendali saya masih bisa menang gitu. Ada dorongan seperti itu yang dia nggak bisa kendalikan banget. Oke, wow. Ini ternyata menarik banget ya. Jadi mungkin udah cukup jelas ya buat teman-teman ya perbedaannya adiksi dan juga habits yang buruk ya Kak. Dan aku juga mau sambil sharing juga, kebetulan teman-temanku ini udah banyak banget yang menggunakan mulai dari pinjaman online untuk deponya Kak. Atau untuk slotnya ya awalnya gitu. Modalnya itu adalah dari pinjaman online, terus baru judi online-nya. Ada juga yang mungkin menyisihkan uang gaji gitu untuk judi online-nya. Dan tapi uniknya nih Kak, kebetulan mereka tuh banyak hokinya ya Kak. Jadi ada yang menang sampai bisa ganti handphone, ganti mesin cuci, bahkan ada yang jadi tuh mamanya tuh atap rumahnya bocor, itu bisa sampai kayak benerin rumahnya kayak gitu. Itu dari judi online. Jadi akhirnya terbangunlah mindsetnya bahwa judi online itu membantu perekonomian saya yang mungkin gajinya mungkin pas-pasan, akhir bulan udah nggak ada uang, udah bokeh ya kayak makannya juga seadanya. Ini tapi dengan adanya judi online bisa membantu hal-hal yang tadinya mungkin mereka nggak belum tentu ya, bisa beli handphone, bisa beli laptop, tapi ada judi online bisa membantu hal tersebut gitu. Akan lebih mudah ya karena yang tadi ya dari modalnya 15.000 ya kayak bisa untung 15 juta. Nah, mindsetnya tuh gimana sih Kak? Apakah ada secara psikolog gitu Kak? Mungkin penjelasannya. Oke, jadi ya untuk orang-orang yang untung ya, Betul. sebenarnya gini, kalau kita ngomongin ini di luar dari psikologi, ini merupakan sistem ya. Kalau judi online itu adalah aplikasi. Yang tadi aku bilang, aplikasi tersebut akan menguntungkan beberapa orang untuk narikin orang-orang yang lain. Bayangkan sekali lagi kalau misalnya orang yang begitu butuh mendengarkan ini, apalagi kalau misalnya kita pakai diksinya, iya mereka menang kok. Wah, gitu, jadi pengen ikutan. Padahal slot yang menang pas kita ikut tuh udah habis gitu. Bisa aja. Karena kalau dilihat dari saya nggak tahu survei probabilitas yang menang lebih banyak apalagi apa atau yang rugi gitu. Tapi karena keluhan masyarakat sampai pemerintah itu mengatakan kalau pinjaman online tuh sampai membludak dan banyak nutupin untuk judi online juga gitu-gitu. Itu saya jadi mengasumsikan kalau emang kebanyakan pasti yang rugi daripada yang enggak. Kenapa? Karena aplikasi nggak bakal merugikan dirinya lah. Tapi dia akan menjadikan orang-orang yang menang itu sebagai teknik marketing lah ya. Kan memungkinkan sebenarnya gitu. Jadi dan secara psikologis kan kita jadi tertarik banget ya. Sebenarnya dan orang-orang yang rentan adalah orang-orang yang sangat butuh. Gitu itu. Makanya orang-orang yang kena tuh memang 80-90% orang yang ekonomi rendah gitu. Menengah ke bawah gitu. Jadinya itu menjawab. Kak, secara mekanisme otak ya ketika sedang bermain judi nih, itu gimana sih Kak bisa menyebabkan kecanduan? Mungkin ada penjelasannya kah dari psikolog? Jadi sebuah kebiasaan itu ada nih teman-teman ya. Nih agak belajar dikit nih, agak ribet nih bahasanya ya. Ada titik di otak kita tuh untuk namanya kaudat nukleus. Kaudat nukleus itu dia berperan sebagai kita tuh mau mengulang perilaku senang tersebut atau enggak. Gitu. Kita mau mengulang hal. Jadi biasanya gini. Orang yang kecanduan itu biasanya orang yang udah pernah menang tuh. Ya, menangnya dikit aja itu pasti udah ada kesenangan tuh. Nah, bagian otak tersebut membuat kita pengen ngulang lagi. Ketika kita pengen ngulang lagi dan kita ikutin, nggak ada kontrol, itu kita cenderung akan masuk ke tahap addictionnya. Sebenarnya, apalagi kalau kita ngulang berkali-kali tanpa emang memikirkan. Dan bagian otak ini ada bagian depan ya teman-teman ya. Bagian depan ini adalah proses berpikir kita sebenarnya, prefrontal cortex gitu namanya. Bagian otak ini jadi lebih tidak teraktivasi ketika kita ikutin yang kecil tadi tuh, yang kaudat nukleus tadi. Gitu. Kita ikutin ini terus, yang ini jadi nggak teraktivasi. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk making decision atau keputusan. Kalau ini nggak teraktivasi, kita ikutnya ini aja emotional. Kita nggak ikut lagi yang ini. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi
tolong banget. Kalaupun emang mau gitu ya ikut, kontrol, kendalikan gitu. Jangan diikuti sama fantasi, tapi berusaha untuk strategik gitu. Saya harusnya nggak mempromosikan, tapi ya kalau misal teman-teman ada pun yang mentok-mentoknya emang melakukan, please kendalikan, kontrol, jangan terbiasa. Oke, jangan sampai adiksi tadi ya Kak ya. Iya, kalau mencoba satu kali oke lah, karena sebenarnya penasaran itu nggak membuat kita adiksi sih, tapi apa yang dilakukan setelah itu. Ya, jadi kalau udah sekali coba udahlah, selesai teman-teman, udah untung rugi ya udahlah gitu. Oke, ternyata ada penjelasannya juga ya sistem kerja otaknya seperti apa. Nah, kalau dari Kak Miko, kan banyak yang mungkin juga di sosial media ya pernah baca-baca juga ceritanya. Kira-kira menurut Kakak lebih banyak untung atau ruginya sih kalau kita main judi online Kak? Menurut aku yang aku lihat juga ya, kebanyakan ruginya. Soalnya yang cerita-cerita yang udah aku pernah lihat itu kayak ada yang sampai jual rumah, sampai utangnya banyak. Diteror gitu ya? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau itu aku belum dapet sih ceritanya sih. Cuma kayak rumah keluarganya tanpa orang tuanya tahu dijual gitu. Ada banyak sih yang sampai terlilit pinjol. Ini banyak ya. Karena judi online itu. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin untungnya apa, ruginya apa, ya lebih banyak yang untung atau rugi. Yang untung itu ngomong tuh pasti. Yang rugi udah besar-besaran, surveinya mengatakan adiksi itu bikin kita tuh diem dan gak mau ngomong, bikin kita selalu bohong. Ya, jadi kita juga nggak tahu. Jadi kita selalu terpapar mungkin sama orang-orang yang untung aja karena dia cerita, dia excited. Tapi di sekitar kita banyak yang diem, yang nggak ngomong kalau mereka udah rugi banget. Iya. Karena betul. adiksi itu bikin kita diem dan bohong gitu ya. Ini aku setuju banget sih Kak, karena aku punya salah satu kasus juga ya. Jadi udah menggunakan judi online, ternyata banyak kalahnya. Kebetulan yang ini ceritanya banyak kalahnya dan akhirnya kelilit pinjol. Dan setelah itu teman-teman kantornya yang diteror, teleponin. Iya, dicari-cari alamatnya di mana, rumahnya di mana, dan akhirnya kalau yang aku lihat mungkin secara psikis juga udah mulai kena sih orang tersebut Kak, karena lebih jadi pendiam, terus juga jadi lebih tertutup gitu. Nah, sebelum nikah mungkin temennya Kak Miko gitu ya, mungkin teman-temanku dan juga teman-teman yang lagi pada nonton nih ya, yang punya keadaannya sama kayak kita semua di sini. Gimana sih caranya kita ngehimbau ya mungkin teman-teman kita supaya nggak kecanduan lebih jauh lagi Kak? Ada tips-tipsnya nggak sih Kak? Tips sih ada sebenarnya ya, cuma biasanya tuh ada yang kita lakukan tuh kalau udah adiksi percuma kadang tuh. Ya, cuma gini, ini bukan masuk ke pesimisme sebenarnya. Tapi satu, peran kita adalah berkontribusi bukan mempengaruhi. Kadang tuh kita sebagai temennya, kita pengen dia stop, tapi kalau dia nggak mau, emang ya udah nggak mau. Kenapa? Kenapa sih nggak memaksa, nggak mau? Kalau kita memaksa, ketika kita paksa dia bakal cari cara lain kalau udah adiksi. Bakal lebih pintar tuh, cari cara biar nggak kelihatan. Nah, jangan sampai teman kita yang adiksi tersebut lari dari pertolongan kita, sehingga kita juga bisa paham untuk tidak memaksakan dia stop, tapi cukup ada dan emang mengingatkan kalau udah sangat berlebihan atau udah mulai mau menyakitin dirinya. Karena biasanya tuh ada yang bunuh diri, ada yang sampai nyakitin diri sendiri, ada yang jauh dari sosial, kan itu yang kita bantu. Kita nggak bantu secara finansial langsung gitu, kecuali kalau teman-teman tuh adalah miliarder gitu ya udah gue kasihnya 1 miliar, nggak usah pinjol deh gitu, selesai gitu masalah. Nggak apa-apa, silahkan kalau misalnya ada yang mau seperti itu. Teman saya ada yang minjemin duit juga, ada yang ngasih duit ya sampai 10 juta buat nutupin pinjaman online gitu, itu kan bantuan. Kalau ada yang mau seperti itu silahkan. Emang kan jarang, kita juga punya kebutuhan ya gitu, sehingga batasan kita menolong adalah tolong dia untuk tidak misalnya bunuh diri, temani. Tolong dia untuk selalu ada ketika sebagai tempat cerita. Kita perlu open minded nih, gitu. Kita perlu terbuka nih wawasannya. Kalau mendengarkan orang judi online nih, gue ya habis judi online, habis minjem uang nih. Jangan begini ya. Astagfirullahaladzim, kenapa lu ngaku-ngakuin lagi? Lari ya, kabur habis itu. Ya, terbuka aja, temani gitu loh. Jadi ditemani, terbuka, berikan empati gitu. Ya, gue paham sih apa yang bisa gue bantu biar lu bisa agak mengurangi. Ya, aplikasi itu emang perlu dihapus juga kalau bisa ya. Kita bantu dia untuk nggak download lagi karena
mungkin ada yang bilang, gue udah hapus aplikasi, cuma gue download lagi. Ini tuh urusan lain. Tapi yang penting availabilitas atau keberadaan si aplikasi itu perlu kosong dulu. Kita perlu bantu di situ juga untuk dia nggak download lagi gitu ya. Untuk kita bantu menyelesaikan utangnya, kita bantu financial planning itu penting. Oke, financial planning juga ya Kak ya, Yes, ternyata. gitu. Oke, jadi itu beberapa tips-tips ya kita bisa untuk menghimbau teman-teman kita. Oke Kak, ini aku juga mau tanya juga nih ya, tadi kan udah dikasih tips-tipsnya juga. Mungkin dari Kak Sibli nih ya, buat teman-teman, mungkin juga banyak loh yang ngejudge orang yang menggunakan pinjaman online, apalagi yang judi online Kak. Itu sebenarnya salah nggak sih kalau misalkan kita ngejudge orang kan kadang-kadang nih abis judi, ih gila ini main judi banyak banget tau abis sekian. Nah kayak gitu-gitu. Kira-kira gimana sih Kak sebenarnya? Gini sih, kalau ditanya salah nggak sih kita ngejudge orang, gimana caranya itu salah, sedangkan itu sendiri perilaku yang emang nggak baik dan perlu untuk kita judge. Satu itu. Jadi ini bukan berarti kita memberikan empati, kita jadi nggak judge perilaku tersebut buruk, enggak. Itu tetap perilaku yang kalau bisa kita hindari. Bagi yang mendapatkan manfaat di situ, ya udah bersyukurlah dengan manfaat tersebut gitu ya. Silakan diproses personal gimana memanfaatkan itu. Tapi perilaku tersebut kan kita secara otomatis pasti akan ngejudge gitu ya teman-temannya. Cuma belum tentu kita sampaikan atau belum tentu kita langsung menghakimi orang tersebut kan gitu. Aku setuju untuk kita menilai perilaku tersebut perlu jauhi. Tapi aku nggak setuju ketika kita menghakimi atau mengatakan secara gamblang di depan muka orang tersebut kalau dia tuh harus menjauh dari sosial, kamu tuh buruk dan lain sebagainya. Enggak, karena kita nggak tahu di balik itu apa. Di balik perilaku yang buruk itu ada apa? Di balik perilaku yang emang kita perlu nilai dijauhi itu ada apa? Kita nggak tahu gitu. Jadi kan perilakunya emang nggak baik ya. Tapi kan orangnya dulunya dia baik, sekarang lagi terjangkit aja dan bakal kembali menjadi orang yang free lagi, baik lagi gitu sih. Oke, jadi temani terus aja ya Kak ya. Sebisa mungkin temani aja terus. Kalau ada energi nggak apa-apa, temani aja. Oke, berarti nggak ada yang salah ya Kak ya untuk kita temani terus ya teman-teman ya. Oke, Kak Miko aku mau tanya juga dong. Kalau kakak nih ya mungkin kan suka ngobrol-ngobrol sama teman-temannya yang main judi online gitu ya. Apa sih pemicu awalnya mereka main judi online Kak? Kalau aku sih deketnya mungkin gak dari sejak awal mereka main ya. Cuma mungkin ya mereka awalnya penasaran gitu. Memang ada beberapa yang penasaran, oh menang nih, coba 10 juta. Terus ya gitu lagi, lanjut lagi. Terus temen yang lain, oh dia menang. Ikutan ikutan juga. Oh menang lagi, gitu lagi terus. Oke, jadi itu teman satu menang, cerita kan ya, happy nih gue habis menang, kayak gitu ya biasanya ya. Terus teman satu, menang berapa loh? Ya, tergiur. Akhirnya, coba deh cari tahu websitenya. Mana? Nah, kayak gitu ya, langsung mulai ada bunyi-bunyi lagi ya Kak ya. Terus langsung jadi terpicu juga ya untuk ikut ya. Berarti faktor utamanya itu adalah keberhasilan dan juga terinfluence dari teman ya Kak ya, Kak Sibli ya. Ini gimana nih Kak, lingkungan-lingkungan seperti ini Kak? Betul. Ya emang ada di sekitar kita sih ya. Kalau mau ditanya ya gimana lingkungan seperti ini, emang ada di sekitar kita. Cuma gini, makanya tadi aku pesannya adalah kontrol dan kendali. Biar ya kita enggak kebablasan lah. Karena iya bener, banyak yang dari penasaran juga. Tapi banyak kan yang penasaran juga enggak melakukan. Jadi kalau dibilang dari penasaran, ya enggak juga sih. Karena banyak juga yang penasaran enggak melakukan. Tapi ketika penasaran, melakukan, dan ingin mencoba lagi, dan habis itu pecah nih. Pecah tuh maksudnya ada tiba-tiba sebuah fantasi untuk mendapatkan besar yang gak bisa dikendalikan. Dan dia mengikuti itu, ya bisa masuk ke adiksi kalau seperti itu gitu ya. Gak strategis. Beberapa orang nih ya, aku dengar cerita ada juga yang strategis tuh. Dia ya udah coba untuk main, terus kalau misalnya rugi ya udah dia ganti aplikasi atau apapun itu gitu. Itu kan strategis tuh gitu. Itu kenapa walaupun perilakunya buruk lah. Kenapa itu jadi lebih aware atau lebih sadar karena dia selalu menggunakan si pikirannya ini, cara pengambilan keputusannya itu selalu jalan gitu. Jadi influence dari lingkungan itu kita yang pilih juga pada akhirnya.
kita yang memutuskan gimana pengaruhnya, kadang gitu. Oke. Nah, Kak, ada nggak sih ciri-cirinya orang yang udah mulai interest ya dan juga menggunakan judi online gitu, Kak? Oke, kalau udah interest banget biasanya dia mulai dari tidak mengakui realita atau begini, satu, dia mulai menilai kalau itu tuh sesuatu yang baik lah, positif gitu. Setelah itu dia mulai tidak mengakui realita kalau dia masuk ke dalam gambling atau perilaku judi. Yang ketiga biasanya setelah itu ada perilaku bohong tuh atau menutup-nutupi. Oke. Iya, ini tergantung dengan ini biasanya gini ya. Kalau dia udah masuk dan dia untung itu biasanya dia terbuka tuh, ya gue menang nih, ya udah gitu biasanya emosinya lebih positif. Tapi yang kalah itu dia bakal cari cara lagi untuk menutupi kekalahan yang kemarin. Sehingga karena dia berapa kali menutupi dan perilaku tersebut dinilai buruk, mau nggak mau dia pasti bakal bohong. Jadi salah satu ciri yang umum didapatkan di orang-orang yang kecanduan itu adalah lying atau bohong, emang menutupi gitu. Kita belum masuk di adiksi banget ini seperti apa ya. Cuma kurang lebih kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, coba cari bantuan deh. Entah bantuan teman atau bantuan siapa yang dikenal gitu. Karena biasanya kalau udah menutup diri nih, kemungkinannya lebih besar untuk masuk ke adiksi judul. Oke, jadi itu ciri-cirinya ya, Kak ya? Oke, teman-teman, ini menarik banget ya. Udah di-spill juga ciri-cirinya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Miko. Kan teman-temannya banyak banget yang menang ya, Kak ya. Tadi sampai puluhan juta ya. Pernah nggak sih tertarik, Kak? Kan dibandingkan investasi saham ya, Kak ya. Dibandingkan investasi saham, kan returnnya lama nih, Kak. Saya juga pengen jawab deh. Gue juga Pernah nggak pecinta. sih, Kak, tertarik gitu? Tertarik ya, penasaran doang. Penasaran. Udah mau masuk ya, Kak ya? Udah, saya juga begitu penasaran. Oke, karena kan lumayan banget ya, kita investasi saham aja tuh lama loh. Ini cepet banget, 15.000 bisa puluhan juta ya, Kak ya? Kan omongan orang loh, banyak nih dapetnya sampai berjuta-juta gitu, cuma 50.000 dapetnya berapa juta. Nah, menarik kan ya, jadi penasaran kan. Cuma kalau misalnya sampai ikutan sih Enggak ya, bukannya belum ya, tapi tidak ya. Oke, berarti nggak tertarik untuk cobain ya, sampai nyemplung, sampai depo enggak ya, Kak ya, nggak tertarik ya teman-teman ya. Nah, aku mau nanya nih, gimana caranya Kakak memprotek diri ya? Karena kan lingkungannya semuanya secara bisa membuat tertarik tuh tadi, tapi gimana bisa ngeprotek untuk nggak depo gitu, gimana sih, Kak? kalau misalnya aku sih masih lumayan realistis ya. Karena kan banyak banget kesaksian yang bilang keluarganya mungkin adiksi mungkin. Bisa sampai depresi, kan ada juga yang bunuh diri gitu kan. Bahkan ada beberapa yang bahkan nyusahin keluarganya. Nggak bilang, nggak apa, tiba-tiba rumahnya udah dijual, udah digedein gitu. Kan banyak tuh. Karena aku pikir ya kan nggak enak misalnya kita punya keluarga yang begitu. Apalagi kalau misalnya kita jadi pelaku gitu. Oke, jadi lebih mendengarkan kisah-kisah yang malang ya, Kak ya. Bukan yang menyenangkan ya, Kak Zibli ya. Oke, ini menarik banget nih, ini keren sih ya. Jadi buat teman-teman mungkin boleh dong dikasih tahu gitu ya, gimana sih cara ngeprotek dirinya, Kak? Kalau misalnya protek diri itu tergantung lagi sih dari personalisasi orang masing-masing ya kan. Ada yang penasaran, dia satu kali menang terus diajak kayak nyoba. Mungkin dari itu kan cepet ya menangnya. Mungkin bisa dijadikan lagi yang instan itu nggak selalu menguntungkan. Pasti gampang menang, bisa juga gampang kalah kan. Kalau misalnya kita udah sekali menang, terus beberapa kali kalah, terus kita masih mikir, mungkin ntar menang. Tapi kan belum tentu menang terus kan. Bisa bahkan kita takutnya kayak yang ada beberapa kasus yang bahkan sampai punya pinjol banyak gitu kan. Betul. Ya harus dipikir ulang lagi sih kalau sampai mau keputusan nyemplung ke judul. Oke, jadi itu ya teman-teman ya.
dari Kak Miko yang sempat tertarik tapi gak sampai depo ya Kak. Lebih Oke, berpikir jernih ya. berpikir jernih, realistis ya itu kuncinya. Oke, aku mau tanya nih ke Kak Sibli, kasih saran juga mungkin Kak ke teman-teman yang mungkin yang nonton ini tuh nggak sedikit yang pasti punya interest juga Kak sama judi online. Aku mau sharing ya sebenarnya ya. Jadi untuk pengalaman pribadi sendirinya personal nih ya. Ya sempat cuman semoga bisa inspiring sih. Ada momen dimana saya pribadi emang secara finansial tuh struggle banget. Apalagi kemarin juga ayah tuh sebelum meninggal tuh kanker. Jadi butuh untuk mengeluarkan uang tuh berpuluh-puluh juta per bulannya gitu. Jadi aku juga mau gak mau ikut campur tuh di puluhan juta itu. Setiap bulan sampai meninggal, akhirnya tuh savingnya jadi agak minus. Nah, itu sedikit banget aku mencet untuk pinjaman online yang bunganya itu sampai 40%. Wow, itu tinggi banget ya Kak. Ya, betul. Karena saking butuhnya. Tapi sebenarnya yang menyelamatkan dan ini adalah value kita sih sebenarnya mungkin kita perlu pelajari lagi. Buat saya pribadi, waktu itu yang menyelamatkan adalah value spiritual atau agama yang dibawa sama agama ya. Sebenarnya. Jadi sebelum saya mencet itu saya ada kepikiran, oke, ini kita masuk agak ketuhanan ya. Tapi ya ini saya kembalikan ke pribadi masing-masing gitu. Mungkin ada yang cocok. Saya tuh mikir, oke, kalau saya pinjam online dalam jumlah yang besar ini, saya dapat uangnya tapi saya nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Tapi saya bisa memilih untuk menjalani cobaannya Tuhan. Yang saya tahu endingnya tuh bakal baik-baik aja kok. Jalannya aja sedihnya, nggak enaknya, kelaparannya itu kadang saya berani untuk jalani waktu itu. Akhirnya saya nggak klik, tapi saya udah daftar, tinggal klik oke. Saya nggak klik, saya langsung hapus tuh. Udah dihapus, telepon tuh macam-macam kan udah masuk ya datanya ya. Habis itu banyak banget yang nelpon. Ya. Secepat itu Kak? Secepat itu, banyak orang yang nelpon. Jadi teman-teman kalau daftar tuh ya, kalau misalnya ini kita ngomongin pinjaman online. Tapi yang menyelamatkan adalah sisi spiritual itu. Kalau oke, saya perlu deh menjalani cobaan yang begitu berat ini tanpa melanggar aturannya Tuhan gitu. Jadi ini agak spiritual sih emang. Cuma itu sangat membantu. Ya udah, look at me, I'm fine. Ternyata waktu itu ngerasa, aduh gimana nih, gue mau bayar ini, bayar itu. Enggak teman-teman. Akhirnya saya tuh bisa, udah gak ada apa-apa, sekarang aman. Semuanya aman, financial sekarang udah stabil. Dan ini baru terjadi sekitar 8 bulan yang lalu. Oke. Ya. Berarti tahun lalu ya Kak ya? Tahun lalu. Jadi gitu teman-teman ya, kita gak tahu apa yang bakal memotivasi kita untuk gak masuk ke situ. Ya, cuma temukan hal yang bisa membuat teman-teman tuh tahan dengan ujiannya sedikit aja gitu coba. Daripada harus berusaha untuk emang mendatangkan masalah baru. Karena masalah ini tuh, kemarin kan gitu, ini masalah ini udah besar nih. Kalau saya begini bukan menyelesaikan masalahnya, tapi bikin masalah baru juga gitu. Mungkin ada proses berpikir seperti itu yang mungkin kita tuh perlu untuk refleksi atau introspeksikan lah gitu ya. Saya kembalikan ke pribadi masing-masing, apa energi yang bisa membantu teman-teman tuh kuat di cobaan hidup yang dikasih kepada kita secara personal gitu ya. Dan gini, jangan bandingkan cobaan hidup kita sama orang lain gitu ya. Semua orang tuh punya gitu. Mungkin orang tuh gak bakal nyangka aku punya titik itu. Oke, tapi aku juga punya dan semua orang punya. Fokus sama cobaan masing-masing aja dan selesaikan dengan cara yang paling bijak ya. Oke, wow. Terima kasih banyak Kak Sibli ya. Ini benar-benar memotivasi banget buat teman-teman. Aku juga mau dikasih tipsnya juga nih Kak untuk teman-teman yang mungkin sempat interest tapi akhirnya mungkin setelah tadi mendengar kata-kata bijak Kak Sibli ya, nggak jadi deh untuk menggunakan judi online. Mungkin bisa nggak sih Kak dikasih tipsnya nih, better alokasikan keuangan teman-teman ini seperti apa? Budgeting ya, tadi Kakak juga sempat mention itu seperti apa Kak? Satu, aku sebenarnya psikolog jadi nggak tahu banget masalah investasi, tapi menurut aku itu jauh lebih bijaksana, cuma emang nggak instan. Yang kedua, ketika teman-teman udah deket banget, coba ngobrol dulu sama orang deh. Cari tempat cerita dulu. Sebelum ngeklik itu tadi, coba cari tempat cerita dulu gitu ngobrol. Jadi mungkin teman lain bisa bantu untuk ngasih pandangan. Yang ketiga mungkin cari financial planner, coba buka itu dulu, pelajari dulu terkait finansial itu apa. Karena finansial nggak semudah
uang masuk uang keluar nggak gitu aja ya teman-teman ya. Financial planning itu bagaimana kita mengelola, dan itu bukan masuk keluar aja, tapi bagaimana menyimpan, bagaimana menggunakan untuk ini dan ini gitu. Coba cari yang ahli di situ. Kemudian kalau teman-teman ada isu stres, karena biasanya adiksi itu berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Biasanya kalau udah adiksi ada satu paling nggak gangguan psikologis tertentu, entah itu depresi, entah itu kecemasan, entah itu apapun itulah, ke psikolog gitu. Cari bantuan profesional untuk menyelesaikan isu itu dulu, itu sebenarnya ya, daripada mengikuti fantasinya yang bakal untung ini itu gitu sebenarnya ya. Satunya kan bisa di 1% menyediakan konsultasi juga gitu. Nah kalau ke psikolog ini Kak, kan juga banyak nih yang suka tanya kan, kira-kira tuh sekali datang bisa langsung selesai masalah hidupnya atau gimana Kak? Itu juga sih ya yang menjadi masalahnya. Paling nggak gini, emang ini kenapa ini bentrok? Karena biasanya kita masalah finansial bayar ke psikolog juga gitu ya. Paling nggak teman-teman mendapatkan arahan di satu sesi itu. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Tapi kita bisa membantu memetakan masalahnya. Kalau misalnya teman-teman emang kayak adiksi atau pengen aja sebenarnya punya duit, tapi ya udah suka aja judi online gitu, enggak ya, itu lebih baik berkali-kali gitu untuk konsultasi, coba nggak apa-apa kan. Bisa juga untuk cari teman untuk berdiskusi tadi ya. Itu udah sangat cukup sih kalau ada teman untuk mengungkapkan gitu ya. Jadi itu sangat bisa membantu blog. Nah, dan aplikasi itu sekali lagi ya, kalau bisa dihapus sih jangan ada. Ya coba bikin susah dirinya untuk ke aplikasi tersebut gitu. Betul, biar nggak muncul terus ya Kak ya. Biasanya kan karena kita lagi buka handphone, muncul lihat-lihat notif. dulu deh. Nah, notifikasi gitu. betul. Akhirnya tertarik gitu jadinya. Nah kalau misalkan Kak Miko nih ya kan banyak teman-temannya yang mungkin rugi dan juga banyak juga yang untung, tapi juga berhasil memprotek dirinya. Dan juga tadi udah belajar di Blue Academy juga ya terkait finansial kebetulan. Nah, tadi kan udah dikasih juga sama Kak Fibli. Jadi budgeting plan itu penting. Terus juga mengenai investasi dan lain-lainnya, teman-teman tuh bisa banget untuk join ke Blue Academy, betul ya. Nah boleh dong ajakin ke teman-teman semuanya nih untuk join Blue Academy di next batch Kak. Kalau misalnya ikut Blue Academy itu banyak sih manfaatnya menurut aku. Soalnya kan bakal ada diajarin juga nih investasi yang mana nih menurut kalian yang cocok gitu. Ntar bakal diajarin satu-satu untuk keuangan di hari itu juga bakal diajarin. Mendingan sih daripada mungkin karena kemarin aku belum tahu sama sekali dan mungkin banyak juga yang belum tahu, bisa juga join dari sekarang gitu kalau ada next batch biar gitu sama belajar. Benar-benar dari dasar ya Kak ya. Gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman ya. Karena di Blue Academy itu teman-teman bakal belajar dari awal banget hingga mungkin jadi jago nih. Kayak Kak Miko ya Kak ya. Oke. Kak Shibli, ini kita waktunya gak kerasa ya. Udah bahas-bahas tentang judi online. Tapi boleh dong dikasih kata-kata penyemangat dan juga mungkin tips-tipsnya lagi buat teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi posisi interest, apapun yang nonton ini tuh udah pakai tapi pengen keluar dari zona tersebut Kak. Teman-teman ingat bahwa yang pertama kita tuh punya tanggung jawab ya sebenarnya ya, dan tanggung jawab kita harus selesaikan dengan berbagai cara. Aku menghargai cara-cara yang dilakukan sama teman-teman semua. Mungkin ada yang udah nggak mau masuk. Kan aku juga bisa paham lah, kita semua bisa paham ketika masuk ke dalam judi online kan berusaha untuk ya kan saya juga ini buat keluarga saya juga untuk menghidupi saya kok ini itulah gitu ya. Kalau emang udah terlanjur, coba untuk masih memilih untuk belajar dan berkembang, tidak memilih untuk mengulang-ulang terus gitu ya. Itu pilihan, makanya aku bilang coba untuk memilih, berkembang, belajar, tidak untuk meneruskan. Yang kedua, teman-teman sekali lagi punya tanggung jawab, jangan sampai bagi yang udah adiksi itu lari atau kecanduan atau kebiasaan itu tidak menjalankan tanggung jawab utamanya. Tanggung jawab utamanya ya menjadi manusia, bersosialisasi, ya bekerja, belajar, itu tanggung jawab manusia, itu perlu kita checklist lagi tuh.
Bagi teman-teman yang emang belum masuk ke dalam situ, beranikan diri untuk mencari solusi yang lain. Oke. Dan coba untuk lebih pintar secara finansial gitu ya. Kurang lebih itu sih. Oke, thank you Kak Sibli, Kak Miko. Seru banget hari ini ya kita udah bahas tentang judi online. Harapannya bisa memotivasi teman-teman jangan sampai terjerumus ataupun yang sudah terlanjur juga semoga segera terselesaikan dengan baik ya Kak ya. Oke, thank you Kak Sibli dan juga Kak Miko. Aku juga mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Kak Miko sekarang pilih investasi atau judi online? Investasi ya? Investasi. Nah, aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman. Ada aplikasi yang mempermudah untuk investasi, yaitu dengan Blue by BCA Digital. Teman-teman bisa invest di sana karena bisa pakai fitur Blue Invest. Jadi ada bisa investasi macam-macam di sana. Teman-teman bisa untuk download dan juga bisa cari tahu juga. Mau tahu cari tahunya gimana? Bisa belajar juga di Blue Academy ya, teman-teman ya. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan sampai jumpa di podcast 1% lainnya.